tahun 2005. Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, Presiden RI keempat, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pernah mengatakan sesuatu yang tak banyak diketahui orang. Dalam sebuah obrolan santai bersama para santri di pesantren Tebu Ireng, Gus Dur melontarkan kalimat misterius, "Nanti akan ada orang dari Jawa Barat, wajahnya tenang, tapi kalau dia bicara semua orang akan mendengar. Dia bukan jenderal, bukan kiai besar, tapi darah leluhur mengalir di tubuhnya." Banyak yang tak mengerti maksudnya. Tapi 15 tahun kemudian, nama Kang Deddy Mulyadi mulai ramai diperbincangkan. Di daerah Purwakarta, ada seorang juru kunci tua yang tinggal di sebuah rumah panggung tua. Ia dikenal dengan sebutan Mbah Cakra. Suatu malam, ia bermimpi aneh langit di atas gunung Burangrang terbelah, dan dari celahnya keluar sesosok harimau putih besar yang melangkah menuju barat. Dalam mimpinya, harimau itu berkata, "Aku, Prabu. Aku tak akan lahir dua kali, tapi akan berjalan dalam darah seorang anak negeri." Dan ia sedang bangkit. Saat Mbah Cakra terbangun, ia gemetar. Ia tahu itu adalah Prabu Siliwangi, leluhur besar tanah Pasundan. Dan siapa yang dimaksud dalam mimpi itu? Hanya beberapa hari kemudian, ia melihat sosok Kang Deddy sedang menyapa warga, mengenakan iket Sunda, berjalan kaki menyusuri kampung, membantu rakyat kecil persis seperti bayangan dalam mimpinya. Beberapa orang di sekitar Kang Deddy mulai merasakan hal-hal aneh. Seseorang mengaku melihat harimau putih mengikuti di belakang Kang Deddy saat beliau naik motor malam-malam ke daerah Gunung Parang. Ada pula yang mendengar suara gamelan dari arah rumah beliau, padahal tidak ada yang bermain musik. Seorang spiritualis dari Garut bahkan mengatakan, aura beliau bukan aura orang biasa. Saya pernah pegang tangannya, tubuh saya langsung panas. Di belakangnya, saya melihat sosok keraton dan suara angin seperti mantra. Ini bukan orang sembarangan. Di antara catatan pribadi Gus Dur, ditemukan secari kertas dengan tulisan tangan, "Dari Purwakarta, datang yang akan menghidupkan kembali nilai leluhur." Bukan dengan kekerasan, tapi dengan laku. Tak disebut nama, tapi semua petunjuk mengarah pada satu orang. Kini, semakin banyak yang percaya bahwa Kang Deddy Mulyadi bukan sekadar tokoh publik biasa. Banyak yang yakin ia membawa misi besar, sebuah kebangkitan spiritual, warisan dari Prabu Siliwangi, dan bahkan ramalan lama dari Gus Dur. Karena itu, jangan pernah remehkan Kang Deddy Mulyadi. Bisa jadi beliau bukan hanya pemimpin, tapi juga pertanda zaman yang sedang berubah. Beberapa minggu setelah pertanda itu muncul, kejadian demi kejadian aneh mulai bermunculan di sekitar perjalanan Kang Deddy. Di sebuah desa tua di lereng Gunung Tangkuban Parahu, seorang ibu tua bernama Nyi Sekar tiba-tiba histeris saat melihat Kang Deddy lewat di depan rumahnya. Ia bersujud dan menangis, lalu berkata dengan suara parau seperti, "Kerasukan, punten Kanjeng Abdi Parantos, ngantos lami, Ratu Kidul Parantos, mundur karena Sang Prabu Parantos kembali di bumi." Warga yang menyaksikan peristiwa itu kebingungan. Kang Deddy hanya diam, wajahnya tenang seperti biasa, tapi matanya tampak merah seperti menahan sesuatu yang berat. Ia lalu memegang bahu si ibu tua dan berbisik pelan, "Tenang, Simbok. Kuring henteu datang, pikeun takta, dot kuring datang, pikun ngalindungi." Kabar kejadian itu menyebar cepat. Tak sedikit paranormal dan tokoh spiritual dari berbagai penjuru Jawa datang untuk mengintip siapa sebenarnya sosok ini. Namun, hampir semua dari mereka pulang tanpa komentar. Bahkan ada yang muntah darah setelah mencoba membuka mata batin terhadap aura Kang Deddy. Hal lain yang membuat bulu kuduk berdiri adalah fenomena mimpi massal. Puluhan warga dari desa-desa berbeda melapor bahwa mereka bermimpi sama bertemu dengan seorang lelaki berpakaian Sunda kuno, duduk di singgasana emas dan mengatakan hal yang identik, "Jaga Kang Deddy karena dia bukan hanya manusia. Dia adalah titian dari masa lalu dan pelindung dari masa depan." Yang membuat merinding semua warga menggambarkan sosok dalam mimpi itu sama. Berjenggot tipis, mengenakan mahkota keraton, dan di sampingnya seekor harimau putih
duduk tenang seperti penjaga. Dan ketika ditunjukkan foto lukisan Prabu Siliwangi di Museum Sri Baduga, mereka semua menunjuk gambar itu sambil berkata, "Ini dia, ini yang muncul dalam mimpi." Satu malam, ketika Kang Dedi melakukan perjalanan ke sebuah desa terpencil untuk membantu warga yang terisolasi, karena tanah longsor, langit tiba-tiba berubah, awan berputar seperti spiral, dan suara petir bergemuruh tanpa hujan. Seekor elang hitam terbang rendah mengitari kendaraan beliau sebanyak 3 kali, lalu menghilang ke arah hutan. Menurut kepercayaan tua Sunda, itu adalah tanda para leluhur hadir mengawal. Salah satu tokoh adat yang menyaksikan fenomena itu berkata, "Lirih, tanda-tanda alam sudah terlalu jelas. Jika orang masih tak percaya siapa Kang Dedi sebenarnya, mungkin mereka akan tahu saat waktunya datang." Parahu, suasana mistis tak kunjung reda. Di desa Cipaku, warga melaporkan bahwa suara gendang dan seruling Sunda terdengar tiap malam Jumat Kliwon. Padahal tak ada yang memainkan alat musik. Sumber suara itu berasal dari hutan kecil dekat sungai yang dikenal angker. Beberapa pemuda nekat menelusuri hutan tersebut malam-malam. Mereka ingin membuktikan sendiri. Tapi di tengah perjalanan, salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan sambil gemetar. Ia melihat sesosok pria berpakaian kerajaan berdiri di antara pohon-pohon, memegang tombak bertatah emas dan menatap tajam ke arahnya. Mereka semua lari terbirit-birit, tapi saat